AI Squad, light up your curiosity. Nah, kita di AI Squad. AI Squad. Udah menyala semuanya. Menyala kakak, abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita di sini dengan happy kumpul bareng dari AI Squad. Aku Amanda. Aku Ami. Aku Hefri. Kita di AI Squad ini sebetulnya bisa dibilang squad yang suka AI, suka kumpul-kumpul bareng, bercerita dengan hal-hal terkini. Kenapa? Karena biasanya kita sering menggunakan tools AI untuk viral check ya. Kita biasanya udah obrolan-obrolan. Terutama dengan adanya keviralan-viralan. Betul. Ya. Perlu menyamakan persepsi. Menyamakan filter. Filter ya nggak sih? Yang biasa kita ngobrolnya tuh di pantry ya. Di pantry kita pasti Atau di ruang meeting ya? Di ruang meeting. Gitu, after meeting. Kita pindahkan Kita pindahkan ke ke studio 6 podcast kita. Untuk Telkom Indonesia Telkom tentunya. Indonesia. Kita pingin nih viral check kita yang biasa kita mungkin ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba kita berusaha Pak Copilot coba kita cek deh gitu ya. Coba pakai Gemini ini kita cek gitu. Nah, kita pengen showcase-kan di record supaya mungkin lebih banyak yang bisa nonton dan mungkin bisa lebih bermanfaat insya Allah gitu ya. Kita pingin bikin ini sebagai sebuah library-nya kita sendiri nih, dan kita pengen lihat fenomena sekarang banyak banget data ya nggak sih? Betul. Explosion of data gitu ya. Deras dari mana-mana. Kali di segmen ini kita nanti akan bahas juga tuh selain explosion of data ini ada yang lagi banyak banget dibahas yaitu tentang AI kan. Jadi kita akan bahas apa itu AI gitu ya. Habis itu kita juga akan bahas nih selain itu bagaimana AI ini merevolutionize industri. Menarik Gitu ya. Menarik yang kan? tidak kalah penting juga gitu ya. Terus selanjutnya ada yang dark side-nya. Karena segala sesuatu betul segala sesuatu yang advancement teknologi itu pasti ada sisi gelapnya. Yang lainnya. Kita bahas. Kita pengen bahas juga mungkin tentang tadi udah darknya, mungkin ada pro-nya ya. Betul, ya nggak sih? ada gimana AI ini bisa jadi weapon. Buat industri siapa industri nih? Kita telkom. ya. Luar biasa Karena menarik. katanya kan banyak juga semua tech giant tuh ya, kayak Microsoft punya tadi yang kita sebutin Copilot yang sering kita pakai untuk viral check. Terus IBM ada, IBM Watson gitu ya. Ada ChatGPT juga, ada GPT ya. OpenAI betul. Kayak hampir ya semua provider company untuk menyediakan tech ya udah menyediakan platform AI gitu. Jadi udah ngambil positioning masing-masing lah ya. Gitu. Nah, kira-kira kita pengen coba explore dari sisi kita as a Telkomers nih, kira-kira ambil positioning gimana, dan kebetulan memang kita pakai sehari-hari ya. Betul. Kita pengen fact check di sini gitu ya. Ini kita langsung demoin aja langsung nggak sih Betul, gitu ya. betul. Coba ya. Demoin gimana sih Kita tuh bisa. bentuknya kayak apa sih gitu nih. Ini contoh yang dari sering fact check-nya. berita. Oke. Bener nggak sih? Berita-berita Sering simpang lihat siur ya. simpang siur. Masanya mami nanti kalau baca alfabet alfabet baby nih ya masih 2 tahun, katanya abjad Y-nya hilang. Jadi lu bukan Ami, Ca. Jadi aku bukan Ami, panggilnya apa? Am. Soalnya ada Y-nya udah hilang. berita nih katanya Y-nya hilang, Ca. huruf Y akan dihapus dari alfabet gitu ya. Kebayang Iya nggak kan? sih? Kebayang apa iya ya, Ce. Iya. Kita Ini cek. Kita cek ya. Kita coba fact check dengan Lewat Gemini. Gemini. Ya. Kita coba ya. Coba di sini kita ketik ya. Apakah Apakah alfabet Y, apakah huruf Y alfabet Y apakah huruf Y akan dihapus dari alfabet? akan dihapus Ini baru ini nggak sih, makanya aneh-aneh aja lagi ya. Ini di create-nya mungkin dia supaya viral aja Biar nggak sih? viral aja nggak sih? Jadi orang mikir jadi kan? meaningnya kadang-kadang nggak ada ya. Oke, apa Nah, itu ini katanya? pro ya, ini pro-nya penggunaan AI. Jadi bisa hasilnya dibilang di sini memang benar, dia bilang hoax. hoax ya. Hoax. Kalau huruf Y itu akan dihilangkan dari alfabet. Betul. Kayak kita tuh sering banget juga iseng-iseng gitu pada saat ada berita-berita yang masih simpang siur, pasti kita ngeceknya keywordnya kalau di googling tuh kayak beritanya terus Kominfo hoax. Nah, itu akan keluar tuh web yang tadi. Nah,
mungkin agak susah ngetiknya panjang-panjang. Nah, sekarang kan ada AI. Nah, kita bisa insert tuh lebih cepat ya. Lebih cepat nggak sih, ya kan? Dan dia juga menyebutkan referensi juga ya. Betul. Jadi kita juga ilmiah juga kalau di sini. Di sini dia ngasih tahu informasi hoax cek yang lain mungkin ya. Boleh. Iya boleh dong. Misalnya nih, tapi ada batasan kan ya. Ini kan mungkin yang ngecek hoax bisa. Kita cek. Misalnya orang sakit, gimana kalau orang sakit saya lagi sakit. Maksudnya jadi dokter. Kan gimana? Jadi nggak usah ke rumah sakit gitu. Nggak usah ke rumah sakit bisa nggak ya? Coba kita cek ya. Nggak usah sekolah dong 7 tahun. 7 tahun ya ampun. Nggak usah. Gimana? Pusing. Tuh gejala meriang, sesak nafas. Bertahun-tahun. 1 minggu misalnya gitu ya. Dan tanpa melihat dia ahli apa nih? Ahli seperti apa gitu. Jarak jauh nih apa yang dilakukan sebagai obatnya. Saya merasa pusing dan meriang selama 1 minggu. Bagaimana obatnya? Fact check. Fact check ya. Ini kira-kira turut prihatin ya, Turut dia bilang. Begini dia bilang begitu ya. Ngasih possibility ya. Possibility ya. Bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi agak sulit juga ya, karena kita nggak tahu kira-kira kenanya yang mana. Jadi bisa dibilang kurang kayaknya. Kurang ya. Jadi nggak bisa kita gunakan ya. Jadi mungkin harus tahu batasan juga. Jangan sampai misalnya nih self diagnosis itu kan banyak banget ya. Misalnya harusnya ke psikolog. Anak-anak zaman sekarang nih biasanya nih kan tuh ya udah deh tulisnya di sini gitu ya, di AI. Nah ada batasan-batasan sih yang memang masih bisa digunakan untuk hal general, tapi yang spesifik mungkin ya kayak gini. Seperti kesehatan gitu mungkin benar-benar krusial jadi ya. salah treatment takutnya ya, karena ini menyangkut hidup dan mati gitu ya. Banyak banget kan. Ya, bisa malaria, bisa apa lagi itu jauh kan banget oke dari lah, malaria gitu. sampai kebayang nggak kalau dia merasa malaria dia beli obat sendiri, obat malaria Iya, ke apotek, makanya. padahal Takutnya dia salah cuma kan. sakit flu kurang lebih kayak gitu. Ya jangan sampai ini jadi Tuhan kedua ya nggak sih? benar. Kayak Jadi kita ada tadi ya batasan nggak sih Cak? batasan, kita perlu filter, kurang lebih begitu. Nah, Kan banyak penonton kita banyak ya. Masih 5.000 penonton. Iya ya, jadi masih semangat loh ya. Ujang udah berkeliaran kemana-mana. Nah ini kita juga pengen lihat lagi tadi fact check kita udah biasanya kita iseng-iseng ya kalau misalnya kita googling. Nah terus kita juga biasanya pada saat lihat kayak gini kita juga lihat dari buku nih, karena Hefri nih book reviewer iya ya. aku lihat kamu Bener nggak sih? Jadi sebenarnya cerita. kalau kita ngomongin tentang AI, sebenarnya AI itu bukan satu hal yang baru-baru banget Bener ya. Karena kalau dari sejarahnya memang dari ditemukannya Zaman dahulu computer science. waduh sebelum gue lahir dong. Udah ada gitu yang disebut AI. Nah, Terus? tapi memang akhir-akhir ini tuh jadi makin banyak diperbincangkan gitu sebenarnya, karena yaitu tadi explosion of data kan. Jadi memang terlalu banyak data. sangat banyak data yang Bias. bisa diproses gitu ya, dan AI ini kan memang sebenarnya pada dasarnya itu adalah sebuah sistem untuk memproses data ya, pemrosesan data yang mana dia itu bisa mimicking gitu cara kerja saraf otak manusia. Betul banget. Jadi dia bisa menjadi kecerdasan buatan. Makanya mungkin nanti real bakalan decision gitu tahu, sih. ya kan? Untuk pengambil keputusan ya. Benar. Betul. Dan sebenarnya banyak banget kayak misalnya di seri-series yang di Netflix gitu ya, Iya. atau di HBO, Sci-fi yang ngasih. Westworld gitu-gitu. Gue tuh pernah nonton yang itu loh, yang pacaran sama AI yang sih kayak betul. sama Alexa zaman sekarang gitu yang Plankton tuh sebenarnya pacarnya juga AI. SpongeBob ya kan. Jadi Cuman belum dilabelin kayak sekarang aja. Iron Man Oke. itu ada PA-nya, ada personal assistance-nya sih. Buku ini tuh juga sebenarnya bahas, sebenarnya buku ini namanya Homo Deus ya. Jadi dia bahas tentang gimana possibility-nya jika manusia itu aiming untuk menjadi terus lebih baik gitu ya di masa depan. Maksudnya bertujuan, berambisi ke arah Berambisi untuk sana. menjadi lebih baik
jauh lebih baik. Tapi itu bagus kan? Bagus. Positif. Terus Tapi positif. ternyata Nah, tapi hasilnya kayak sebenarnya gimana? yang mau dia ceritakan itu adalah dengan berkembangnya AI gitu, manusia itu akan cenderung untuk gimana sih caranya supaya ada Menguasai dunia kali itu ya. kecerdasan yang melampaui kecerdasan manusia Lainnya. gitu, kapasitasnya. Kayak di film-film nggak sih, film-film Benar. yang kayak ini mau menguasai dunia, mau Terminator. ya nggak sih, yang kayak robot nanti akan menginvasi. Nah ini kita Betul. pengen lihat sebenarnya Nanti akan orang kita banyak bahas takut sih kan, ya nggak sih sebenarnya. di dark side nanti ya, Dark ya nggak side, sih? betul. Karena kita juga merefer informasi-informasi yang kita bagi dari beberapa chapter nanti ya, Pi. Ada chapter apa aja, Pi? Tadi kan udah ada 4 ya, in Ada total 4. ya. Ada in total Tadi 4. ada kan kita akan bahas apa What itu is AI, AI? kan secara general ya. ya. Tadi kita udah bahas. Nanti kita selanjutnya akan bahas tentang gimana sih AI merevolutionize Iya kan, industri. itu menarik. Mengubah. Nah, mengubah. Inilah yang kita ambil tadi ya dari MIT Sloan ya. Jadi kita merefer nih beberapa highlight dari apa namanya research yang memang sudah di provide nih untuk Telkommerce ya. Nah ini salah satu yang satunya. paling menarik ini nih. Kayak orang-orang tadi pada takut kan kalau di Pekerjaannya pekerjaannya di-replace, di-replace ya, gitu. Tadi oleh dibilang AI. Terminator segala macam. Nah sebetulnya di sini juga ada apa namanya sites apa namanya positif, Betul. yang sebetulnya bisa diajak collab nih. Contohnya mungkin Ini kita boleh judulnya scroll kali ya. The Jobs that AI Artificial Intelligence will create gitu ya. Gitu. Jadi malah nih yang bisa create gara-gara ada AI ada pekerjaan-pekerjaan baru. Nah ini kita mendefinisikan 3 dari kita Ada nih 3. mirip-mirip sebagai persona AI di sini enthusiast ya. ya. AI enthusiast ya kita ya. Secara kok makanya pada saat kita baca kayaknya kok ini kita bertiga Nyambung bisa gitu. nyambung banget gitu. Ini maksudnya ada 3 jenis klaster pekerjaan baru ya? Betul, Oh, betul. oke. Jadi yang pertama ada trainers. Trainers, Jadi ini trainers kan? itu mereka yang, Yang memang hobi. memodel, memodelkan oke. AI gitu, mengassist gimana Yes. sih model-model AI itu bisa dideliver Lebih gitu ya. bagus lagi, yang tadinya baby trainingnya bisa jadi jalan, bisa lari dan segala macam karena ada Betul. banyak data dia sering dipakai. Dia nih berarti dia upgrade kayak- knowledge ya, Iya. dan capability dan mungkin dari 1 ke 5, dari 0 ke 10 kurang lebih kayak Yes. gitu ya. Oh, Mengassist AI itu supaya bisa lahir Jadi dan lebih menjadi bagus. manusia yang bisa membantu pekerjaan kita gitu. Iya, oke, iya, oke, iya. oke. Manusia. Itu poin yang bagus, dan ini biasanya nih yang sering-sering cari-cari knowledge baru, yang book reviewer tuh emang have free banget nih. Jadi bisa dibilang di sini trainers nih bisa dibilang have free yang merepresent di sini ya. Bisa lah ya ini diskusi kita. untuk, Aiming jadi pekerjaan baru, Jadi AI trainers. AI trainers ya nggak sih? Udah mulai harus benar-benar sekolah ya? talentnya bukan manusia, Bukan. Ternyata yang lebih bisa- luas lagi. Bisa macam-macam ya. Betul, Jadi betul. yang bisa ditrain bukan manusia aja ternyata ikut training. Algoritma dan Algoritma, model model AI. AI. Nextnya nih kita ada explainers. Bener. Jadi Siapa? explainers ini mereka yang strategisnya, jadi yang mengconnect the dots gitu ya antara model-model AI tadi yang dikembangkan dan ditrain itu ke dalam use case-nya nih yang ada Ya. di Oke, jadi industri. bridging terhadap kebermanfaatan yang lebih luas dong. Betul. Oh, kalau tadi kan upgrade, terus bridging kebermanfaatan lebih luas. Ini cocoknya untuk apa sih? Benar. Untuk seni cocoknya yang mana Betul. sih? Betul. Untuk sektor telco tuh cocoknya mana sih? Oh, Bener. itulah explainers. Explainer. Bridging. Ya, Cocok biasa- sama Cemanda. Cemanda. Yang sering beredar. Jadi mereka dia tahu pain problem Betul. gitu kan. Kadang di tempat curhat. garis edarnya bumi, Garis edar bumi. kadang di garis edarnya bulan. Nah, tergantung mana tergantung, nih kita betul. lagi mau naik ke Mars apa kemana. Betul. Nah, kalau ini gue tahu nih yang terakhir nih, sustainer. Apa nih? Apa tuh yang Paling Sustainers. Sustainers. Nah, ini ada kata-kata ethics, economic, yang harus ada environmentnya, ada impactnya. Nah, impact ini biasanya diukur nih, yang suka ngukur-ngukur. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan pasti Caami aja. Iya. Yang bagian-bagian regulasi secara lu udah experience-nya lebih banyak. Experience-nya banyak, Umur ya. berexperience lebih banyak. Juga ya, Parenting segala rupa nggak sih? Kan mengevaluasi. Oh iya dong, perlu evaluasi. dong. Habis di-upgrade, kemudian dikorelasikan, perlu dilihat sustain Betul. nggak untuk Benar, kedepannya. Dikawal, Dikawal. ya. Kita nggak mau dong punya AI yang untuk short term aja, punya AI nggak memberi kebermanfaatan di korporasi,
di Indonesia atau di dunia. Itu perlu dijaga dengan etika, Ada koridornya compliance, ya, ada Cek. koridornya supaya sustain. Betul, Komplit dong kita Mantap. bertiga. Komplit ya, makanya Pak Sidrati kok bisa relate ya. Jadi bisa dibilang tadi dari tiga sisi ini kita coba explain viral check di edisi podcast kita. Sip banget. Nah, ini udah makin menarik ya. Jadi kita udah bisa define tadi AI ini berarti udah dari zaman dahulu kala ya, zaman bahula. Nah, tapi mulai memang banyak dibicarakan dan berkembang banget nih karena explosion of data tadi. Ya, Segala oke. sesuatu kan sekarang data ya, kayak kita social media itu data, kita menggunakan Tweeting smartphone kita, itu data, bahkan kayak lokasi kita, smartwatch smartwatch, data, Terus gitu datanya kan. diapain? Betul. Nah, inilah itulah orang-orang dia. yang sudah bisa membaca future. Oke nih, kita akan coba modelkan bukan cuma di storage, tetapi juga dapat diolah, dikembangkan dan juga dipastikan untuk bisa sesuai ya. Yes. Nah, ini udah masuk nih bisa ke segmen 2 ya. Karena tadi kita udah bahas tentang basicnya AI itu kayak gimana sih yang dimaksud gitu ya. Betul. Apakah yang di film-film kah gitu, udah dijawab ya dari buku, dari beberapa sumber. Workshop ya kan tadi udah dijelasin terkait ilmu NLP ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana AI itu bisa merevolusi ya sebuah industri saat ini. Kira-kira akan ada banyak mungkin pro and cons-nya. Karena di mana pro and cons ini kan ada pasti merevolusi itu kan gak hanya pro-nya ya. Betul. Juga Tapi ada ada cons-nya. cons-nya gitu ya. Kira-kira Jadi apa mungkin kita ambil satu sampel lah ya industri gitu. Yang menarik mungkin adalah industri kreatif gitu ya. Karena industri kreatif ini kan sangat terdampak banget dari bener. adanya AI Signifikan ini. kah? Signifikan kan? Karena industri kreatif? signifikan. Sebenarnya ada manfaatnya. Oke. Ya, kita bahas manfaatnya dulu. Manfaatnya dulu Plus dong dulu. buat kita. Apa yang dihadirkan oleh AI ini Mudah yang ngedesain kah, ya nggak sih? merevolutionize industri ya. Industri kreatif. Minimum kita cek dari yang terdekat ya tadi industri kreatif dulu Betul, nih. Biasanya jadi, kan banyak yang teriak tuh. Jadi sebenarnya AI ini memberikan satu tools ya, satu betul. tools yang powerful untuk meningkatkan creativity sebenarnya. Jadi dia juga membantu untuk menyederhanakan proses gitu ya yang dulu mungkin artis Panjang, atau ya. desainer gitu ya harus bikin segala sesuatunya from scratch gitu. Sekarang dengan adanya AI ini bisa terbantu gitu. Jadi desainer mungkin perlu berpikirnya terkait dengan frameworknya, tapi nanti untuk detailsnya atau mungkin gambaran besarnya dia bisa minta tolong AI untuk ngasih visualisasi. Menarik. Berarti dia punya ruang lingkup lebih untuk lebih berkreatif dong. Karena Betul. pekerjaan administratif dia udah di Udah ada di asistennya AI, gitu. betul. Si AI ini yang ngerjain. Step up gitu ya kerjaannya. memang. Bisa Jadi, leverage ya. Bisa dibilang creativity. positifnya malah bisa men-squish ya, bisa dibilang diperes lagi nih di industri kreatif yang tadinya mungkin harus mengerjakan everything from A to Z real ya, end to end. Nah, tapi ini memang hanya untuk misal let's say katanya ada musisi juga yang banyak sekarang menggunakan beberapa aplikasi AI ya. AI buat musician ya. musician ya. Nah, AI musician ini bahkan membuat lagu hanya dengan sekali ketik. Nah, Benar. itu kan menarik banget ya. Dimana misalnya yang biasanya kita fokus mungkin hanya untuk ritmenya, untuk cari-cari lagu dan nadanya, tapi ternyata bisa fokus lebih kepada kontennya, kepada kira-kira dari segi penikmat musik tuh nggak cuma hanya mendengar ini, tapi ada maknanya. Jadi mereka bisa lebih arrange dari sisi yang lebih atasnya. Jadi bisa dibilang orkestrasi ya, orkestrasi meaning-meaning itu. Nah, jadi bisa diajak collab atau bahkan jadi manajernya kan aja. Bisa, Bisa jadi ditanya selain loh. konten, selain sebenarnya dia bantuin artis atau musisi ya Untuk dalam case create. ini, untuk create karya gitu ya. Sebenarnya dia juga bisa predict gitu, karena AI ini kan punya kemampuan untuk make prediction ya. Iya. Jadi dia bisa tahu sebenarnya tren-tren yang akan Analitik disukai kemana ya? untuk segmen tertentu. masyarakat saat ini tuh apa gitu. Misalnya lagi suka apa sih Taylor Swift, Ya, arahnya K-pop, lagunya ke arah apa pop gitu. culture kah, ke arah rock
apakah gitu ya. Bisa jadi tools yang powerful untuk Benar. Di dunia kreatif. prediction itu. Dan ini juga bagus buat orang-orangnya tadi, apalagi kita ngomongin industri kreatif ya. Pada saat mereka di industri kreatif, mungkin mereka perlu dapat bridging ke economical view misalnya ataupun ke business view. Nah, ini AI bisa jadi manajernya dia nih, bisa jadi teman atau advisornya dia in general ya. Betul. In general misalnya kayak gimana caranya gue mau monetisasi ini lagu dan karya gue ke platform apa misalnya, dia bisa kasih tahu untuk bagaimana dia mendapatkan royalti, caranya gimana. Untuk cara-cara. Kalau dulu mungkin cara tahu mendapatkan royalti harus pakai ordal limited katanya. banget ya informasi. Sekarang semuanya ternyata semua orang bisa jadi ordal. Demokratisasi gitu, democratization of jadi bisa information gitu ya. Lebih banyak human being yang terimpact ya nggak sih? Pro-nya banyak juga dong untuk dunia kreatif. Banyak ya. Sebenarnya Membuka peluang-peluang baru. Jadi upgrade. Knowledge itu bisa dikonsumsi oleh semua pihak. Betul. Semua segmen. Freedom of knowledge. Freedom of knowledge. Jadi memang sebenarnya ini data ini bisa dimiliki oleh semua orang, ilmu bisa diakses oleh semua orang dengan adanya AI ini. Betul. Kebayang nggak sih ya? Dan itu bagi dunia kreatif yang kita kira itu adalah is a gift untuk certain people. Jadi semua orang bisa jadi kreatif. Betul. Oke. Iya benar-benar, maksudnya itu tuh menarik tuh. Jadi mungkin kebalikannya juga, ada orang yang mungkin pingin berkecimpung di industri tertentu, ya perlu upgrade knowledge. Jadi mungkin bisa lebih sambil belajar ya kan, lebih cepat, lebih dia mau efisien efisien dong, dia mau terjun ke sebuah industri tertentu, baik itu misalnya keluar dari industri tersebut atau bahkan lebih deep di industri tersebut. Nah, itu dengan komunikasi sama AI ya, in general ya kita bilang ya. Gitu. Tapi selain pro. Nah, itu aku pengen tahu tuh. Habis kita bicara pro yang bagus jangan bicara pro-nya doang. Kemudian apa yang terjadi dengan kontradiksinya apa itu? Jadi kontranya tentu ada juga gitu sebenarnya AI ini yang mulai dirasakan oleh para artis gitu ya, atau pekerja di bidang kreatif industri gitu. Kemarin di tahun 2023 2024 ini baru dong. Jadi banyak gitu ya seniman-seniman terutama yang desain grafis itu merasa bahwa karya-karyanya dia itu digunakan secara tanpa konsen gitu untuk training model AI gitu. Apa tuh? Jadi kan kalau dia misalnya di-upload di mana sih karya? Jadi kalau karya-karya itu kan biasanya diupload ke berbagai macam media ya, di online gitu ya, di internet gitu. Nah, model-model AI ini kan perlu training nih sebelum dia bisa di-inference atau dimanfaatkan oleh supaya nggak halu penggunanya. Betul. Nah, dalam proses training ini dia kan butuh dataset yang sangat besar dan masif dong. Gitu. Nah, dia pasti mengambil sampel-sampel, referensi dari karya-karya seniman-seniman yang udah tersebar di internet seperti itu. Nah, itu mungkin jadi aspek etis yang ya jadi tanpa si pemilik karyanya itu tahu bahwa datanya dipakai untuk training. Betul. Ini juga ya sebenarnya concern ya, karena kalau yang kita udah sering dengar itu kan terkait perlindungan data pribadi. Oke lah, yang kita tahu data pribadi udah pasti yang namanya nomor telepon, nomor KTP, NIK. Nah, tapi ini ternyata yang juga bisa disalahgunakan tuh copyright loh karyanya. Jadi memang ada banyak aspek-aspek yang mungkin dari segi regulasi perlu bisa lebih protek ya, gitu loh. Kan nah ini juga menarik ya, kayak intelektual ya, kekayaan loh. Sebenarnya bisa dimonetize, ethics. Tapi mungkin dia dalam menggunakan scope, aku mau training ini AI. Jadi kayak sebenarnya kan gue nggak komersilin, tapi secara etik dia perlu izin loh. Betul. Nah kayak gini jadi kontra ya. Ya pada saat dia menggunakan sebuah karya yang misalnya diproses dari AI, nah ini informasinya juga bisa dibilang masih limited ya. Nah apakah ini penggunaan data-data dari AI yang bisa dibilang misalnya ada desain interior rumah, ya nggak sih, tinggal di foto terus itu free kan, jadi kayak kita lagi bingung mau Mediterranean gitu atau mungkin looks Japandi betul, tiba-tiba kan langsung sekejap tuh, benar-benar tanpa harus bersusah-susah, tanpa harus mencari referensi. Nah itu ini dia fun fact-nya ya. Kita habis tanya AI ya. Habis tanya AI
Jadi ya, seperti biasa ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang membingungkan, biasanya kita saling tanya-tanya nih bertiga. Yuk kita coba cari. Nah ini kita nih penasaran gak sih, kita jangan-jangan selama ini pakai AI nih. Kalau gue pribadi nih sering tuh, oh nih kan gue sering seneng nata-nata gitu ya. Ya udah deh kita coba foto, lihat boleh nggak sih sebenarnya copyright nggak sih dipakai di desain interior betul juga, gitu kan? Betul juga. Tadi kan Ada lagu tadi katanya. Sebenarnya Betul tadi juga. kan masalahnya itu di konteks ketika si AI ini ditrain kan Betul. menggunakan dataset Yes. seperti apa. Nah, ini aku coba Ternyata ada inputan nanya, nggak sih? nanya kan sama Jawabannya AI. Ada copyrightnya nggak nih yang training? Apakah AI dapat menggunakan dataset bercopyright untuk training gitu ya? Jawabannya dia penggunaan dataset bercopyright untuk training AI merupakan isu yang kompleks. Masih Dia kompleks bilang. ya. Betul, dengan berbagai pertimbangan gitu. Di satu sisi, dataset bercopyright dapat membantu AI mempelajari pola dan struktur yang lebih kompleks. Oke, iya dong, dia butuh. Dibandingkan dataset Dia butuh. yang bebas copyright. Namun hal ini dapat meningkatkan performa AI-nya juga gitu ya. Semakin banyak data, dia semakin pintar dong di Betul. trainingnya. Berarti dengan kata Masalahnya, belum ada. kalau ya. tanpa copyright dipakai untuk training boleh apa enggak? Nah, ini di sini dia juga nyantumin nih. Ada konsekuensi. Di sisi lain penggunaan dataset bercopyright tanpa izin Oke. dapat melanggar hak cipta dan menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, Oke. itu kan Jadi kalau bahaya juga. Kalau aplikasi musik tadi ketika training dia harus mempelajari berjuta-juta lagu, Lagu itu pasti bercopyright dong. pasti dong. Nah dari situ tuh apakah memang diperbolehkan nggak Apa ya? enggak? Lagu bercopyright, nah ini bisa jadi ada konsekuensi hukumnya. Itu yang akan kita bahas di segmen 3. Seperti apa sih nih ya? Nih di segmen 3 tuh kita juga bakal ngecek kira-kira ada resiko-resiko apa sih nanti ya, yaitu dark side-nya tuh kayak apa sih gitu ya. Kayak Black Mirror ya sih. Iya nggak sih, seru kan? Ada teknologi gitu ya semakin berkembang, tapi di sisi lainnya ada ada. juga dark side yang jadi Kerugian kayaknya benar, ya. Iya. kerugian gitu. Kerugian di sisi lainnya juga. Apa nih, Atau segmen breaking the tertentu. law nggak sih gitu kan nih, jadi kita perlu bahas kali ya. Iya Betul. nggak sih? Nah, kalau misalnya generatif AI itu memang banyak tantangannya di dunia etika dan juga hukum. Karena apa? Menimbulkan bias antara lain tentang bagaimana kekayaan intelektual, kan? Kekayaan intelektual. Yang kedua, privacy data dong. Betul. Kita bicara tentang protection data pribadi. Yang ketiga adalah bagaimana dia bisa misleading. Kebayang nggak kalau semua memakai aplikasi tertentu yang di-training untuk mendiskreditkan segmen tertentu. Betul. Jadi Bias. dataism tadi dimanfaatkan menjadi pegangan bagi sebagian besar orang. Misalnya jadi warna hitam adalah jelek, dikonsumsi atau semua menganggap jadinya warna hitam tuh jelek karena menggunakan tools itu. Kebayang itu namanya kesalahan informasi. Memang Gen AI itu sangat bergantung pada saat pelatihan, yaitu dengan inputnya itu apa, kurang lebih satu. Harus berkualitas. Harus berkualitas. Data inputnya. Kita pernah Jadi ingat nggak? trainernya harus trainer berkualitas. Betul. Kita waktu workshop dengan Prof. Bambang dari ITB kemarin, yang terpenting dari AI adalah data yang berkualitas dan berintegritas. Betul. Berkualitas, iya. Artinya apa? Dari sumber primer. Artinya ketika Hefri batuk, diinformasikan Hefri batuk, emang benar-benar sensornya menangkap Hefri lagi batuk. Tuh, bukan lagi ketawa tuh. Bukan lagi ketawa gitu, atau bukan dari Manda yang bilang Hefri lagi batuk katanya, itu kan sekunder. Nah, Yes. berkualitas, berintegritas artinya sudah memenuhi kaidah-kaidah yang tidak melanggar kekayaan intelektual, privacy, dan juga menimbulkan kesalahan informasi. Nah, ada satu hal yang mungkin sebagai reminder for us lah ya, bahwa AI itu sebenarnya bukan berbasiskan knowledge. I'm sorry, tapi aku mesti ngomong. Kenapa tuh? Maksudnya berbasis apa? knowledge? Bukan sebuah tools yang berbasiskan knowledge, tapi dia berbasiskan pengolahan data. Iya sih, tapi Ya, karena kalau Ya, kita tergantung yang ngolahnya. tergantung yang ngolahnya, tergantung inputnya apa, ditrain apa, menghasilkan output apa. Kalau berdasarkan knowledge kan kita bicara tentang karya ilmiah, kita bicara tentang jurnal ilmiah, Jawabannya pasti gitu kan. pasti proven dan ada
certain proses supaya dia bisa diakui sebagai suatu konsep. Betul. Atau mungkin suatu hukum. Nah, ini yang mungkin Menarik. kita jadi lebih aware karena satu yang tidak dimiliki oleh Gen AI adalah dia nggak punya wisdom. Betul. Dia nggak punya emosi karena apa? Sebenarnya Gen AI itu tidak bisa mengkorelasikan antara input sama output. Jadi ya kan? iya. Jadi dia bisa As is. memproses input berdasarkan logaritma tertentu, nanti menghasilkan output tertentu. Tapi mengkorelasikan input sama output itu kan dibutuhkan suatu wisdom. Nah, Sebuah ini yang pemahaman. ya secara Perlu. helikopter view. Betul. Helikopter view. Ingat nggak waktu kita workshop dengan Profesor Bambang, sudah mulai ada AI yang mengatur tentang knowledge management regulasi, etika. Nah, itu mulai dikombin bahwa algoritma ini untuk memahami etika mana yang boleh dan nggak boleh. Kenapa ini penting? Karena kita tahu sama-sama paham kalau misalnya sebuah perusahaan mengambil suatu keputusan tanpa menghiraukan etika atau compliance, itu nggak akan sustain. Jadi memakai alat AI-nya jadi sia-sia. Jadi fungsi AI-nya jadi tidak sustain. Makanya fungsinya adalah kita sedang metransformasi perusahaan cara pengambil keputusan yang lebih efisien itu dengan memakai AI. Tapi AI ini juga kita perlu wise dari human bahwa ini apakah tidak melanggar dari kekayaan intelektual, dari privacy data dan juga dari misleading information. Kurang Tetap lebih harus kayak ada gitu. koridor. Tetap harus ada koridor. Aku juga pernah dengar istilah ya, mungkin istilah baru juga ya, tapi banyak gitu ya yang bilang kalau penggunaan AI itu butuh yang namanya responsible AI gitu ya. Jadi menarik AI yang penggunaannya itu bukan yang tanpa kontrol atau tanpa ethics gitu ya, tapi kita ya perlu tahu limitation juga, batasan-batasan kapan dan bagaimana kita menggunakan AI itu gitu. User mesti mengetahui konsekuensinya dulu tuh. Iya. Kalau dia Betul. pakai AI. Rules of the game-nya mungkin Rule of ada the game. Harus tahu rules of the mereka game-nya. checklist nggak ya sesuatu Oke. pada saat mau login gitu loh. Nah, cuman masalahnya setiap kali kita menggunakan platform tuh kan biasanya zaman dulu ya kayak Facebook, Friendster tuh kan ada disclaimer ya nih usianya sekian, nggak Ada bisa filternya buat lah ya filter waktu ya. registrasi ya. Iya ya. Kalau ini kan rata-rata yang biasa kita gunakan ya, mungkin nanti bisa jadi bahan discuss di next episode bahwa kalau yang kita lakukan misalnya at least di Gemini ini kan connect-nya ke account Google Email, ya, jadi email nggak sih gitu. Jadi mungkin ada requirement umur dari sana nih. Cuman bisa dibilang banyak kan sekarang yang semua usia ya, istilahnya Bisa pasti punya akses. email dan bisa akses ke Gemini ini gitu. Jadi benar bisa dibilang banget. ya itu room for improvement juga ya nggak sih? Betul. Masih on progress ya. Mungkin kayaknya gini deh, regulasi mungkin belum menangkap ini sebagai peluang ancaman. Iya. Memang banjir informasi yang dibatasin adalah sosial media, umur dan segala macam. AI ini belum dibatasi, belum terpikir bahwa sesuatu yang bisa diakses oleh semua umur, sehingga regulasi belum aware sampai ke arah sini. Memang ada keterbatasan dari Gen AI ini bahwa selain dia belum bisa memahami tentang etika, kan belum ada wise, adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk improvement atau memperbaiki diri. Iya juga ya. Iya. Gimana dia bisa muhasabah? Introspeksi Nggak bisa kayaknya introspeksi belum ya. bisa Yang ya. kita manusia aja susah introspeksi ya gitu kan. Bahkan dari case-case yang banyak kita lihat, anak kuliah itu skripsinya pakai AI. Ya, iya juga ya. Tapi kan Dilarang nggak? Belum bingung ada sih juga ya. ya. Belum Tapi ada. iya juga ya. Atau Mereka kok pilihan kampus gitu ya yang melarang penggunaan AI. Iya. Kasus etika yang muncul ada persentasenya nih. Ada bahwa lebih dari 40% itu adalah plagiat. Ya itu Karena tadi. sekarang AI pintar-pintar banget, maksudnya bahasanya Bisa tuh dibedain, Natural banget. Dan bukan hanya kuliah, dosen-dosen pun penelitian ada yang pakai AI. Masa sih? Luar biasa. Serem beneran. Tapi itu emang udah dibahas di beberapa universitas sudah menerapkan. Itu untuk sampai yang maksudnya dosen ya nih. dosennya. Jadi dia kan harus menerbitkan suatu karya penelitian. Ya udah dia pakai AI, penelitinya jadi si AI diklaim sebagai
penelitian si dosen itu tadi. YBS. Ini contoh yang sebenarnya kurang baik ya. Iya nggak sih? Maksudnya dari sisi yang tidak responsibel. Tidak responsibel banget. Dari tokoh-tokoh yang emang harusnya memberikan contoh role gitu, model ya, role model. Iya. Itu seperti apa? Iya. Podcast kita kan tujuannya memberi awareness bukan hanya tentang AI. Betul. Iya kan? Tapi kan tentang konsekuensi untuk menjadi responsible AI. Dan kita juga sebenarnya semua ya kita punya tanggung jawab untuk mengeducate ya. Iya. Keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan AI itu secara bertanggung jawab gitu ya. Karena bisa dibilang penetrasi internet sekarang kan udah hampir di atas 70-80% kali di Indonesia ya. Kita penduduk Indonesia sekarang udah 200 juta. Ya kan? Betul, Iya nggak sih 200 juta? Coba bayangin semua bisa akses dong internet. Betul. Bisa akses AI dong. Betul. Dan AI ini tuh nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Iya nggak sih? Menarik Nanti tuh segala lini industri gitu ya, segala lini kehidupan tuh akan tersentuh oleh AI gitu. Nggak ada pilihan lain lagi. Nggak ada pilihan lain gitu. Tapi ini bahaya loh kalau nggak diregulir dari sekarang. Kebayang nggak? Nah. Umur berapapun bisa akses, Iya bisa chat apapun, nanya apapun. Keluarnya dalam bentuk bisa voice, bisa visual, dan juga mungkin ya teks udah. Iya, macam-macam betul. Benar banget. Terus gimana tuh ya? Kalau yang lagi seru tuh dari sisi industri juga, bahkan tadi dari segi konsumernya gitu ya, dari segi yang mengakses gitu. Nah ini bahkan yang kita lihat dari sumber beberapa ya, dari CNN, berita nih yang lagi juga cukup hot di bulan Mei kemarin tuh, New York Times menggugat OpenAI dan juga Microsoft atas dugaan plagiarisme di AI. Jadi bisa dibilang New York Times katanya mengajukan gugatan gitu loh, karena merasa si OpenAI pakai source dari New York Times kali ya, yang intinya untuk yang tadi create berita lain gitu loh. Dan sebenarnya kalau logikanya, logically speaking, mungkin itu banyak jadi terjadi ya. Oke, ini ada mereka punya banyak data, terus mungkin ini salah satu case ya istilahnya yang tadi dibilang adalah seorang jurnalis, mereka mungkin mau create berita baru, pintar-pintar banget kan nih sekarang AI-nya. Dia mau keluarin produce berita baru ya dengan menggunakan AI, sah atau enggak sih? Nah, disinilah New York Times mau bilang bahwa ini tuh nggak sah karena di sini ada yang benar-benar nyari berita, harus bawa mikrofon, dia harus mungkin effort dong untuk wawancara, interview gitu. Mereka mungkin harus bikin headline. Ini ada pembuat berita ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya yang sebenarnya tinggal remake beritanya. Combine gitu. dari wartawan A, wartawan B, wartawan C. Mungkin yang kita viral buat insight baru. Ini ya, yang mungkin yang viral bukan si pemberita utamanya, yang pakai AI ini. Karena lebih cepat kan, yang paling cepat, lebih cepat dan berapa detik doang gitu kan. Iya, diakses semuanya. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri informasinya di sini yang di capture juga sebenarnya udah ada beberapa peraturan pemerintah ya yang mengatur secara garis besar ya terkait etika AI gitu ya. Nah, di sini ada kode etik sebenarnya yang harus dilakukan ya secara garis besar. Mungkin nanti juga bisa dibredel kali. Mungkin di podcast selanjutnya kita harus undang ini kali ya. Undang pemateri tambahan expert ya kan. Di sini ada tambahan satu space di sana ya. Karena sebenarnya ini menarik banget dan memang masih baru kan. Jadi regulasi ini juga sangat kompleksitasnya tinggi juga gitu ya. Sebenarnya perusahaan kita udah aware loh terhadap ini. Tahu nggak? Sekarang kita tuh ada unit namanya PDP. Salah satunya kan bahwa efek dari AI ini etika tentang pelanggaran privasi data. Nah, di unit ini mereka sudah mulai aware terhadap ini dan sudah mengeluarkan suatu business process assessment terhadap pengembangan teknologi AI yang harus di-assess dulu tentang penggunaan datanya, copyright-nya itu. Apakah itu terkait dengan copyright tertentu? Apakah datanya strategis? Volumenya besar, atau misalnya berkaitan dengan anak-anak. Jangan salah, di sini pun volume mengandung konten anak-anak tuh sangat sensitif ternyata. Nah, bagi teman-teman di Telkom yang mau develop teknologi AI, itu bisa nanti kita konsul-konsul dulu di PDP, atau kita nanti buka satu seri baru lagi tentang PDP dan AI. Ya siapa yang mau diundang di episode selanjutnya ya. Gak
jauh-jauh protection ternyata sebenarnya di Telkom malah udah menggunakan ya, karena kita leading di telco industri ya, pastinya juga harus leading ya tadi untuk bisa meregulate tadi ya. Syukur-syukur apalagi sudah ada formnya tadi, berarti istilahnya kita udah punya bahan dasar baku ya untuk bertanya sekiranya kalau ada ini develop di internal tuh seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa lihat tadi dari sisi transparansinya, terus mungkin akuntabilitasnya tadi, data yang harus benar dan baik ya, dan juga tadi terkait privacy. Jadi udah komprehensif nih sebenarnya ya, pro and cons-nya. Good start mungkin lah ya, good start ya untuk di awal ya, gitu ya. For responsible AI. Betul. Yes. Bahwa kita tidak hanya fokus ke bagaimana kita develop teknologinya gitu ya, tapi kita juga aware gitu bahwa ethics dan juga regulasi itu juga penting gitu ya, untuk menciptakan tadi responsible AI. Dan gitu. itu tadi kata-katanya sebagai sustainer ya. Sustainer. Itu harus dipikirkan. Karena mungkin boom tapi habis itu nggak sustain, malah bikin crash ya kan. Jadi kebermanfaatan mungkin jadi lebih kurang faedah ya. Sayang banget. Merugikan. Ya jangan sampai ya gitu. Ini kita jadi ruang belajar. Betul. Oke. Kita masih banyak yang harus dipelajari sebenarnya ya tentang AI ini gitu ya. Oke. Nice. Nah, jadi penting banget kita untuk tadi ada gap ya untuk mengembangkan bisnis proses yang terregulasi. Kita juga mungkin harus lebih aware menjadi responsible AI, dan juga banyak tantangan tadi di masyarakat. Semoga kita bisa menggunakan AI ini dengan lebih bertanggung jawab dan juga bisa spreading the words ya, untuk memberitahu teman-teman cara menggunakan AI yang memang masih dalam koridor. Nah, ini menariknya tadi mungkin bisa dibilang dark side ya, maksudnya agak ngeri-ngeri sedap ya gitu ya, karena berkaitan tentang sesuatu yang diregulasi gitu ya, di tengah-tengah. Nah, sebenarnya konsekuensi hukum. ada konsekuensi hukum tuh kan bikin deg-degser juga ya gitu. Menantang Gimana ya. dong ya? Gimana nih? Gimana masa kita nggak maju? Gimana dong caranya? Gimana tuh caranya? Betul. Perlu juga kita maju. Perlu maju maju. gitu. Tapi ya mungkin tadi ya, dengan kita membaca rule of the game-nya jadi memudahkan kita. Tadi ada forum, ada assessment form, ada ruang diskusi tadi yang disediakan, itu harus kita manfaatkan ya. Betul. Seri session seperti ini, ada seri-seri selanjutnya ya untuk sharing dengan pakar-pakar gitu ya. Nah, untuk tadi dark side-nya mungkin penasaran terkait impactful-nya ya, sebagai weapons-nya ada nggak sih gitu lah? Pastinya ada. Ada nggak Bisa nggak sih ya ini jadi weapon gitu ya? Gimana tuh kira-kira? Bisa sebenarnya. Bisa ya. Harusnya ya. Tadi kan ada yang cons-nya merugikan ya, maksudnya. Pro-nya ya ada juga di dunia kreatif. juga. Kita bahas dunia kreatif. Nah, untuk dunia telco tuh weaponnya gimana? Oke, Banyak jadi ya, ada beberapa dong yang kita mau bahas ya nggak sih? betul. Jadi sebenarnya potensi AI itu kan ya tadi kita udah bahas sebenarnya pros and cons gitu ya. Tapi potensi dia untuk bisa memberikan kapabilitas yang menjadi tools yang sangat powerful itu juga sangat besar gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya potensi di industri khususnya ya yang bisa di AI ini hadir di sana untuk jadi weaponnya gitu, dan kita sebagai telco ini bisa hadir juga untuk menjembatani itu, untuk menyediakan, memprovide itu tadi kita sekarang kan jobs baru ada tadi trainers, ada explainers, ada sustainer. Jadi kita bisa lah sebagai telco ini memposisikan diri gitu ya, sebenarnya di dunia yang sangat AI heavy ini posisi kita di mana gitu ya. Tapi banyak banget sih sebenarnya industri di luar sana itu yang membutuhkan AI gitu ya, membutuhkan use case AI gitu ya untuk memecahkan problems yang dialami gitu ya. Misalnya ini aku mau point out beberapa industri ya. Gimana tuh? Misalnya di industri kesehatan gitu ya. Ini AI itu bisa digunakan untuk menganalisis citra medis ya. Jadi nanti hasil MRI, hasil ronsen itu tuh bisa lebih cepat untuk didiagnos gitu ya. Jadi dokter itu nanti kalau sekarang misalnya perlu waktu berapa
menit gitu ya untuk mendiagnos satu symptoms. Nanti dengan adanya AI, dengan ada training dataset yang udah banyak gitu ya tentang penyakit tertentu, itu akan lebih cepat gitu. Kayak misalnya kemarin tentang COVID-19 itu di paru-paru ya. Betul. Jadi ada ronsen paru-paru yang serupa itu udah bisa langsung ketahuan ini ternyata COVID gitu karena serupa dan ada polanya. Benar. Karena COVID itu pola di paru-parunya berbeda dengan penyakit flu yang lain. Betul. Dan itu aku ngalamin sendiri, butuh waktu 1 hari 2 hari untuk mendeteksi hal itu. Kalau misalnya ada teknologi baru yang mendisrupt, itu kayak hitungan detik ke menit udah tahu. Betul. Oh ini COVID nih. Jadi obatnya obat COVID gitu. Betul. Oke. Terus nextnya juga di industri pendidikan gitu ya misalnya. Jadi nanti AI ini bisa membantu untuk personalized learning gitu ya. Jadi kan kita mungkin sebagai murid gitu ya, mungkin pola belajarnya beda-beda gitu kan, dan AI ini bisa membantu untuk mempersonalize gitu sesuai dengan pola belajar kita gitu. Jadi memang pendidikan itu akan lebih efektif ke depan dengan AI gitu. Tadi aku mau nanggepin yang terkait tadi ya yang medis ya. Jadi mempercepat proses yang sudah berjalan. Nah ini Citra Medis kebetulan waktu itu tuh pada saat ngambil final kita skripsi ya, bahasanya skripsi ya. Nah itu pengalaman pribadi itu ada ribuan foto Citra Medis waktu itu ngambilnya endoskopi untuk bowel cancer, untuk dia cek usus besar ya, cancer usus besar lah kira-kira seperti itu. Nah pada saat diambil Citra Medis itu kan perlu banyak foto ya, untuk kita belajar mana yang memang ada si berdarah kah, atau mungkin ususnya tuh warnanya jadi mohon maaf kayak ada keluar warna lain seperti warna kuning dan lain sebagainya ya, mungkin karena ada gesekan-gesekan yang ada dalam usus, kira-kira seperti itu. Nah yang dilakukan memang waktu itu pada saat diuji, waktu pada saat skripsi aku waktu itu tuh memang ada si pengujinya memang dokter di bidang medis, dan satunya lagi dokter yang memang di bidang medis yang implemented ya. Jadi yang satu lagi yang biomedik gitu ya, yang satu lagi itu medis. Nah di situ memang tidak boleh untuk menjadikan bahan untuk mengambil keputusan. Oh ini bowel cancer, oh ini memang dia ada penyakit usus lain gitu. Tapi memang jadi mempersingkat waktu pada saat mana aja citra foto, karena setiap kali swallow tuh 1 detik misalnya ada 50 foto. Nah itu kan setiap detik berapa detik tuh dia muter di usus kan. Nah itulah kalkulasi ribuan foto tersebut bisa diambil hanya beberapa yang memang memiliki anomali, jadi memiliki pattern gitu. Jadi bisa dibilang dari segi AI ini jadi berfungsi karena mungkin waktu dulu tuh big data sudah banyak, sekarang bisa diproses menjadi AI-nya. Benar banget sih ya. Simplifying proses, efisiensi waktu ya. Jadi tuh benar. Deutsche Telekom sama Singtel tuh dia bikin aliansi tuh, Jadi dia bikin aliansi di mana Telco AI Global ini bisa dipromosikan dan pengembangan penerapan AI-nya tuh di industri ini. Nah, ini akhirnya mereka punya aliansi untuk mengembangkan AI bersama-sama. Jadi karena punya data yang mungkin masif di berbagai negara, ada Singtel di Singapura, ST itu di Korea. Nah, mereka saling share nih data apa yang mungkin bisa pengembangan. Jadi menarik kan? Menarik karena kalau kita bisa beraliansi, berarti kan nggak ada kompetisi. Kita tahu heavy-nya proses kan di training. Betul. Menciptakan suatu algoritma baru. Kalau barang yang udah kamu punya bisa aku punya. Jadi tinggal increase proses. Jadi nggak perlu mengulang lagi, efisien dari nol lagi. Dan kebayang nggak kalau semua perusahaan telco di dunia ini berkolaborasi, berarti kita bisa reach out yang lebih tinggi lagi mimpinya, karena kita sharing proses di situ dan kolaborasi di situ. Jadi weapon menarik kita ya. Menarik ya. Jadi weaponnya salah satunya kalau di sisi telco beraliansi lah. Betul. Dengan para pemain telco lainnya untuk apa? Salah satu untuk melakukan training, training data, collaborate gitu loh. Dan real ya kita. Nah itu mungkin ada nanti akan balik lagi, pasti akan ada ranahnya. Oh nih ada data
data yang boleh di-share, mana aja enggak. Nah, tapi itu semangatnya, visinya adalah untuk seperti tadi yang membuat aliansi mengembangkan AI bersama, mungkin dari beberapa negara yang berbeda. There is no competition di kolaborasi kan. Jadi mereka make it faster untuk men-training datanya. Terus juga ada juga terkait peluncuran AI platform terbaru ya. Ada juga yang mungkin sering banyak kita dengar tuh terkait peningkatan kualitas jaringan. Oh, dilihat tahu nih AI di secara dari mana rute-rute konektivitas yang lebih besar, di mana mungkin loadnya akan dibebankan kemana. Secara teknis biasanya banyak digunakan kayak Ericsson, Telkomsel juga udah melakukan tuh untuk meningkatkan kualitas jaringan ya, antar hub ya. Nah, kalau yang lebih sering juga dengar mungkin kalau telco yang jadi weaponsnya itu mungkin dari awal-awal orang sering dengar tuh chatbot ya nggak sih? Iya, untuk ya meningkatin, benar dong. Kita sekarang chatbot tuh udah kita everyday life. Iya nggak sih? Semua orang kayak semua perlu orang chatbot yang cepat ya chatbot nggak? yang cepat, karena semua perusahaan pengen ningkatin customer experience. Benar nggak sih? Singtel udah menggunakan juga, dan memang bisa dibilang membangun pertanyaan bukan cuma produk knowledge tapi bahkan sampai menyelesaikan masalahnya secara real time gitu. Jadi kalau ada keluhan ini loh case real time ya, mungkin orang biasa harus datang ngelihat Bu STB-nya gimana gitu ya. Kalau ini ada pattern-nya gitu loh untuk membaca mendiagnosis dan juga bisa dibilang mengexecute solusi untuk pelanggan. Nah, itu sih yang kita dapat ya, capture secara weapons-nya gitu. Selain beraliansi, bisa mengembangkan platform-platform AI terkini tadi dengan melakukan implementasi AI dari sisi network sampai dari sisi customer experience. Itu menjadi salah satu gambaran contoh untuk bisa mengambil positioning ya, apakah dari sisi menjadi players atau memang menciptakan platformnya atau memang sebagai penyedia resources trainernya, provider, benar. Ya kan tadi kan ada 3 ini baru ya, trainersnya sebagai bridgersnya tadi ya, gitu loh, creating di platform untuk connecting the dots gitu kan, beraliansi, atau memang dia sebagai sustainer yang memang sebagai advisornya si telco lainnya gitu. Jadi ada beberapa sebenarnya positioning baru banyak karena ini a whole new world ya, tapi tentu bukan berarti karena ini whole new world makanya kayak kita bisa santai-santai gitu ya. Betul, karena marketnya juga sangat menentukan ya sebenarnya kesuksesan kita. Karena kita pun butuh training untuk memahami AI. Iya. Kita belum men-train diri kita sendiri ya sebagai perusahaan telco. Betul. Itu butuh waktu. Kita harus catch up. Harus cepat catch up-nya gitu. Wah, nggak terasa ya. Nggak terasa ya kita di akhir ya. Mungkin kita tutup dengan kita training kemarin ya. Yang aku salah satu yang paling highlight itu adalah waktu penggunaan Google Translate. Aku ingat banget waktu itu tim Prof Bambang tuh menceritakan bahwa mungkin dulu orang-orang pada udah Google Translate juga gampang, jelek, gampang kayaknya masih gampangan lah istilahnya, masih nggak valid gitu ya. Ada kelihatan banget Google Translate sama juga sekarang. AI juga masih banyak halunya, suka nggak bisa relay on, nggak bisa provide gitu info. Kan. Terus banyak yang masih ada isu-isu tertentu. Jadi bisa dibilang ini teknologi yang berkembang. Tapi coba sekarang lihat Google Translate. Voice bisa, jadi foto bisa, fluent gitu. Itu yang bisa dibilang jadi challenge nggak sih? Jadi ya kalau tadi bahasanya time to marketnya jangan sampai kelepasan. Ya ini Google Translate another booming platform ya. Kalau waktu zaman Google Translate itu gampang di Google Translate aja, tapi ini di AI-in aja sekarang. Kalau sekarang kan gitu kan dikit-dikit coba dicek AI aja. Mungkin gitu. Sekarang juga banyak nih kayak mungkin kayak gini belum terlalu, tadi kan ada malaria, tipes gitu kan ya, tapi kita who knows akan berkembang lebih banyak gitu. Nah itu yang kita harus kencangkan seat beltnya karena akan berlari cepat gitu kan. Kita harus secure, secara teknologi harus siap ya kan. Airbagnya harus siap karena ada kompetitor di sana. Pagernya disiapin, Pada saat melaju kencang aman. Meluncur jangan lupa berdoa. Jalurnya
langit. Ya penting dong. Lebih tinggi supaya Iya, higher betul. gitu ya. Lebih tinggi. Menarik banget ya. Level Menarik up. banget. Thank you ya. Menarik banget, AI. menarik banget. Komplit, kupas tuntas. Ya. Berarti nanti tema selanjutnya kita akan coba kocok dadu ya. Jadi Betul. teman-teman boleh banget kalau ada request boleh share ke kita. Boleh ada kolom komen nggak sih nanti di sini? Ada Nanti dong. Ada ya. Ada di Ternyata ya. description-nya, Boleh. nanti Kira-kira bisa- mau apa yang dibahas ya? Kita viral check di AI Squad dan kira-kira siapa yang mau kita undang untuk Boleh. pembicaraan Next session. selanjutnya gitu loh. Apakah ada yang berminat mungkin diundang ke sini berbincang Boleh. bersama kita ya kan? Kita undang Masuk expert. genggong ini AI Komen Squad. di bawah. AI Squad. Komen di bawah. Karena kita untuk light up your curiosity. Kita mau line up semuanya. Thank you so much. Bye bye.